Karena kami juga mengawasi manusia. Oh, ya, 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 ya. Ilmu yang diberikan beliau itu sangatlah lengkap. Maka dari itu, kami bangsa gaib bisa menerangkan itu. Walaupun sejauh dari Jawa bagian tengah, kita bisa melihat Jawa bagian barat apa yang terjadi. Oh, ya kan perjalanan dari lereng Gunung Merapi sampai sini ya, Mbah ya? Benar. Tentunya kan melihat kondisi dan situasi yang ada, Karena gaib diberikan kelebihan yang mana bisa melihat dari jarak jauh. Ya, 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 ya. Nah, dengan adanya bencana-bencana tadi, Mbah, itu memang orang melakukan tadi kan disebutkan kan melakukan riba ya atau pinjaman-pinjaman itu ya, Mbah ya? Iya. Memang konsentrasi terbesar itu di mana itu? Konsentrasi terbesar itu daerah mana, Mbak? Jawa ini daerah mana nih konsentrasi terbesar itu? Yang pasti daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber Pak Depokan Bedek, penonton setia YouTube channel Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun alam gaib yang sudah mensupport channel YouTube Pak Depokan Bedek, memberikan like, membagikan setiap video yang ada, menonton video dari awal hingga akhir, serta memberikan komentar pada setiap videonya. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami, tetapi menjadi masukan bagi kami dan doa-doa juga dari subscriber Pak Depokan Bedek kami aminkan, amin amin ya robbal alamin. Doa bidoa dari kami kepada subscriber Pak Depokan Bedek dan dari subscriber Pak Depokan Bedek kepada kami, amin amin ya robbal alamin. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, apapun itu sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik sakit pada diri subscriber Pak Depokan Bedek sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bedek, semoga segera Allah berikan kesembuhan total. Amin amin ya rabbal alamin. Allah datangkan kesembuhan dari berbagai cara, berbagai arah. Allah ampuni dosa-dosa subscriber Pak Depokan Bedek ketika sekarang ini dalam kondisi sakit. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber Pak Depokan Bedek sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bedek, semoga segera Allah berikan jalan keluar dari masalah tersebut. Allah kuatkan dalam menjalani dan menerima masalah tersebut. Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Allah berikan hikmah dari setiap masalah yang saat ini subscriber Pak Depokan Bedek alami. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber Pak Depokan Bedek sendiri, maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bedek, semoga segera Allah tunjukkan jalan untuk mencapai terkabulnya hajat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Allah lancarkan apabila di situ ada hambatan, Allah hilangkan hambatan, Allah mampukan dalam mewujudkan setiap hajat dari subscriber Pak Depokan Bedek. Tentunya yang nanti Allah berikan adalah yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagi sahabat berpadepokan bedek juga yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membersamai sahabat berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, saling mendukung dan saling memberikan kebahagiaan dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang sudah mempunyai pasangan tetapi belum mempunyai anak, semoga segera Allah berikan anak atau berikan momongan di tengah-tengah sahabat berpadepokan bedek, tentunya anak yang sehat jasmani maupun sehat rohani yang nantinya menjadi anak soleh dan soleha. Amin amin amin. Serta bagi sahabat berpadepokan bedek yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai momongan, sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya yang menjadi anak yang cerdas dan pandai ilmu dunia maupun ilmu akhirat, anaknya yang nantinya dapat mengangkat derajat kedua orang tua baik di dunia maupun di akhirat, taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa menjadi yang bisa menyelamatkan kedua orang tuanya nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga sahabat berpadepokan bedek senantiasa dalam keberkahan, dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halal thayyiban dari berbagai arah, diberikan kebahagiaan lahir maupun batin, dilindungi Allah dari segala mara bencana, mara bahaya, mara musibah, penyakit apapun Allah jaga sampai anak keturunannya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Padepokan bedek, pada video kali ini kita akan mencari tahu tentang fenomena yang terjadi sekarang ini. Dalam minggu ini ya, itu kemarin juga terjadi banjir bandang di Cianjur ya Mas ya. Dan juga beberapa waktu lalu mulai dari Sukabumi, kemudian Jabodetabek, kemudian ada di daerah Jawa Tengah juga ya. Nah, fenomena-fenomena banjir yang ada di tanah Jawa ini dari sisi gaibnya sebenarnya ada apa? Karena kan kaitannya kalau sekarang ini kan sudah masuk musim pancaroba ya Mas ya. Artinya peralihan musim dari musim penghujan ke musim kemarau. Tetapi pada kenyataannya di berbagai wilayah yang ada, yang saat ini terjadi pada minggu ini, khususnya di Kabupaten Cianjur, bahkan ada sekitar 3 kecamatan yaitu yang mengalami banjir bandang ya. Kalau dulu di Sukabumi, kemudian di Jabodetabek, kemudian ada di daerah pesisir utara Pulau Jawa ya. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bencana banjir ini selalu menyelimuti masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Pulau Jawa ini? Nah nanti kita akan coba cari tahu bersama sebenarnya dari sisi gaib bagaimana. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insyaallah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi, terlindungi dan tidak bisa mengganggu, tidak bisa menembus ruangan ini dengan izin Sang Yang Nurjana, terlindungi dengan benteng yang kuat, tidak tembus dalam hal gaib apapun dengan jumlah kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjana bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nurjana kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang giok hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui adanya bencana banjir yang ada di tanah Jawa ini. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana, semakin besar energinya dengan izin Sang Yang Wana. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, yang mengetahui tentang adanya bencana banjir yang ada di tanah Jawa ini, otomatis langsung terpental dan hancur. Hanya yang mengetahui, yang bisa menguasai tubuhnya Mas Haji dengan suara kun fayakun. Semakin besar energinya, semakin besar, semakin kuat, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan izin Sang Yang Wana. Kun fayakun, semakin besar energinya, berlipat ganda energinya, berlipat ganda dengan izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana. Kun fayakun, sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa saya berbicara? Saya sering kesini, Den. Sering kesini? Iya. Siapa kalau boleh tahu? Wasiso. Oh, Mbah Wasiso. Nggih, Mbah. Wilujeng rawuh nggih, Mbah, sugeng rawuh kembali nggih. Tapi untuk memastikan bahwa benar Mbah Wasiso yang sering ke Padepokan Bedek, mohon terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Mbah Wasiso ini gimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah, baik-baik saja deh. Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Kami ucapkan selamat datang ke Padepokan Bedek kembali ya, Mbak. Terima kasih diundang ke sini. Dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbak Wasiso dalam menjalankan tugas, nggih. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol lagi, Mbak, dari izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersasi di depan makhluk gaib ini dengan izin Sang Yang Nur Cahyanin Wana. Kun fayakun, monggo Mbak, untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih, Dek. Monggo Mbak, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nggih, Mbak. Ada apa, Den? Saya dipanggil lagi ke sini. Oh, nggih, Mbak. Apa ada tugas yang baru? Oh, tadi kan kita mencoba untuk mencari tahu ini Mbak Wasiso tentang menarik dan atau menghadirkan yang mengetahui tentang adanya bencana banjir di tanah Jawa ini ya. Khususnya kan kemarin terjadi di kawasan Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah juga. Nah, berarti ini Mbak Wasiso diberikan izin untuk memberitahukan kita semua, nggih? Insya Allah yang saya ketahui. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu Mbak, saya mau tanya dulu, nggih, mohon maaf. Gimana sekarang, di mana tinggalnya? Masih seperti yang dulu. Di lereng Merapi. Di lereng Merapi? Iya. Kondisinya gimana di sana, Mbak? Alhamdulillah masih anteng-anteng saja. Oh, masih anteng-anteng saja ya? Benar. Ya, nggih. Nah, itu Mbak, bisa diceritakan kepada kita semua ini, Mbak. Sebenarnya bencana banjir yang ada di tanah Jawa ini, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan? Iya. Dan juga itu seperti apa, Mbak? Di akhir zaman ini, bencana-bencana memang semakin banyak Allah turunkan. Itu semua sudah waktunya, bahwasanya alam ini sudah melalui penataan atau pembersihan di alam ini, terutama yang mana banyak terjadi kemaksiatan yang banyak sekali, maka
maka disitulah bencana itu diturunkan. Dikarenakan energi yang pekat, yang banyak dosa-dosa di daerah wilayah yang terjadi bencana itu, sangatlah kuat energi pekatnya. Dan banyak manusia yang belum sadar yang mana bencana yang dulu sudah pernah terjadi. Akan tetapi manusia banyak yang belum sadar dan belum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu banyak manusia yang sudah terbelenggu oleh kekuatan iblis, yang mana iblis sudah banyak merasuk ke dalam tubuh manusia dan mengendalikan sepenuhnya manusia, yang mana manusia itu berbuat dosa tanpa takut dengan dosa, takut dengan ajaran aturan dari agama. Mereka melakukan dosa seolah-olah menjadi kebiasaan setiap harinya. Maka dari itu banyak bencana, terutama di daerah Jawa ini, di pesisir utara maupun selatan, itu banyak sekali kemaksiatan. Nah, kalau yang sekarang terjadi nih Mbak, yang ada di Cianjur ya, yang ada di Cianjur ya sekarang ini terjadi itu kan banjir bandang itu Mbak, sampai sekitar 3 kecamatan itu sebenarnya yang terjadi seperti apa Mbak, gambaran yang ada di sana itu? Bencana yang di sana, di daerah Cianjur, merupakan bencana-bencana susulan yang dulu sudah terjadi bencana yang sangat besar. Akan tetapi pola hidup manusia tidak berubah atau tidak sadar atau menyesali perbuatannya yang berbuat dosa. Mereka banyak sekali yang melakukan dosa-dosa, perjudian maupun pinjaman yang riba. Oh iya, pinjaman online maksudnya seperti itu. Untuk orang sekarang. Nah sekarang ya, memang kalau bisa dikatakan berarti daerah yang ada bencana itu berarti kebanyakan telah melakukan dosa-dosa yang tadi Mbak sebutkan itu Mbak. Benar. Saking banyaknya kemaksiatan yang dilakukan, banyak sekali kemaksiatan yang terkumpul di daerah situ. Banyak sekali perjudian, perzinahan, dan perbuatan riba yang sangatlah banyak dan mengakibatkan energi itu, energi hitam pekat kumpul di daerah situ. Dan banyak sekali iblis-iblis maupun pasukan Dajjal yang sudah mengambil keuntungan di daerah situ, yang mana manusia sudah banyak yang tergadaikan keimanannya. Dan banyak sekali sukma-sukma manusia yang sudah terganti oleh bangsa iblis. Maka dari itu susah sekali manusia di sana untuk segera bertobat dengan adanya bencana dari Allah. Sesungguhnya itu adalah
petunjuk dari Allah untuk segera bertobat dan sadar kembali pada Allah. Akan tetapi itu menjadi kebiasaan mereka dan tidak mau melupakan atau tidak mau bertobat. Tadi yang menarik itu sukmanya adalah digantikan oleh iblis-iblis. Benar. Nah ini gimana ini? Kok bisa seperti itu Mbak? Banyak manusia yang melakukan dosa-dosa itu bersekutu dengan iblis karena mereka menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang ditimbulkan iblis itulah menjadi makanan iblis dan menjadi pengikut iblis. Di situ manusia tidak sadar bahwasannya manusia itu sudah terbelenggu oleh iblis. Berarti padahal secara tidak langsung itu tidak membuat perjanjian dengan iblis ya Mbak ya? Tidak seperti itu. Tidak kayak persugihan yang membuat perjanjian kan? Tapi bahwasanya di belakang itu atau di balik itu semua iblis lah yang menggerakkan itu semua ya Mbak ya? Benar. Karena sistem dari iblis itu mengikuti zaman maupun mengikuti perkembangan teknologi maupun perkembangan pola pikir manusia. Yang mana manusia sekarang banyak sekali manusia yang mengunggulkan hawa nafsunya, yang tidak tahu tentang atau melupakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka beragama Islam, akan tetapi itu hanya buat pemantas atau menjadikan KTP atau apa itu. Islam KTP maksudnya ini hanya sebuah apa itu namanya status saja gitu ya Mbak ya? Seperti itu. Mbak Wasiso, tadi kan menarik sekali ya bahwasanya mereka berarti bertawakalnya bukan kepada Allah ya? Nah sebenarnya sih yang harus dilakukan mereka itu dengan kondisi keadaan ekonomi sekarang ini ya Mbak ya? Karena kan akibat perbuatannya kan menimbulkan bencana yang begitu luar biasa ya kan? Itu bagaimana Mbak itu? Harus belajar keislaman yang benar. Gimana itu? Belajar Islam yang mana Islam melarang perbuatan-perbuatan itu. Maka jauhi perbuatan yang dilarang agama dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertaubat sebelum waktunya nanti. Bencana itu akan lebih besar. Gitu. Nah, ini kan kayaknya kan membentuk satu pola yang beruntun ini ya Mbak ya? Apalagi kaitannya dengan air ini ya kan? Mulai dari dulu ya ada di Sukabumi, kemudian banjir yang ada di Jabodetabek, kemudian di Anjur juga ada di pesisir utara kan ya Mbak ya? Nah itu pola-pola seperti ini tuh sebenarnya itu apa itu namanya? Ada campur tangan iblisnya itu di mananya saja gitu loh Mbak, campur tangannya itu. Pasukan iblis yang dibantu oleh pasukan Dajjal itu bisa masuk atau mengendalikan teknologi yang mana teknologi yang manusia sekarang ini pegang, yang manusia sekarang ini pakai setiap harinya, itu bisa masuk dari situ dan mana manusia itu bisa tergiur dengan apa yang ada di dalam alat itu. Ini HP ini maksudnya yang di depan Bapak Wasiso ini ya? Benar sekali. Ini terus? Dan manusia banyak sekali tergiur dengan iming-iming penghasilan yang sangat cepat, hutang piutang yang sangat mudah, yang mana hanya menggunakan alat itu dengan cara sangatlah mudah.
dan hanya menunggu waktu sebentar sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti pinjaman secara cepat itu. Mbah Wasiso juga memperhatikan hal itu. Kami tahu karena kami juga mengawasi manusia. Oh ya. Ilmu yang diberikan beliau itu sangatlah lengkap. Maka dari itu kami bangsa gaib bisa menerangkan itu. Walaupun sejauh dari Jawa bagian tengah kita bisa melihat Jawa bagian barat apa yang terjadi. Oh ya kan perjalanan dari lereng Gunung Merapi sampai sini ya Mbah ya. Benar. Tentunya kan melihat kondisi dan situasi yang ada Karena gaib diberikan kelebihan yang mana bisa melihat dari jarak jauh. Ya. Nah, dengan adanya bencana-bencana tadi Mbah, itu memang orang melakukan tadi kan disebutkan kan melakukan riba ya atau pinjaman-pinjaman itu ya Mbah ya. Iya. Memang konsentrasi terbesar itu di mana itu? Konsentrasi terbesar itu daerah mana Mbah? Jawa ini daerah mana nih konsentrasi terbesar itu? Yang pasti daerah Jawa Barat. Karena terbesar bencana ada di Jawa Barat. Oh gitu? Benar. Tapi setelah itu nanti akan mengarah ke timur atau bagaimana ini? Menyeluruh. Menyeluruh maksudnya? Hampir seluruh Nusantara banyak yang terlilit oleh riba. Hampir seluruh Nusantara? Iya, tetapi pusatnya ada di sini. Pusatnya ada di sini? Jawa Barat. Oh iya, ini Jawa Barat ya? Iya. Lupa ini. Nah, kalau boleh tahu Mbah Wasiso kan sudah hidup ribuan tahun ya. Ya kan? Iya. Bedanya dulu dengan sekarang, orang-orang dulu dengan sekarang itu apa sih Mbah? Dari zaman dulu, manusia melakukan dosa. Biasanya hanya satu dosa atau sedikit dosa. Berbeda dengan manusia zaman sekarang, semua dosa dilakukan. Berdosa zina, dosa riba, dosa judi, semua dosa dilakukan semuanya. Maka ketaatan manusia kepada Tuhannya itu lebih unggul manusia terdahulu. Walaupun manusia terdahulu minim dengan pengalaman ajaran Islam karena teknologi yang sangat minim. Akan tetapi ketaatannya manusia di zaman dulu itu lebih kuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk manusia sekarang ketaatannya pagi beriman, sore sudah murtad. Oh gitu. Iya. Tapi kan kalau gitu bagaimana peran para orang-orang yang mengerti agama dong Mbak kalau kayak gitu? Harusnya kan semakin ke sini kan dengan banyaknya informasi dan juga banyaknya tempat-tempat yang itu memang untuk mengajarkan agama ya Mbak ya? Iya. Tentunya itu kan semakin bagus ya kan? Nah, terus peran-peran dari orang-orang yang mengerti agama atau pemuka-pemuka agama itu gimana Mbak? Untuk sekarang ini yang mana manusia ahli agama yang mengajarkan agama atau menjadi pemimpin atau ahli tentang agama Islam, justru malah mereka menyalahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tuh? Bahwasanya yang dilakukan ahli agama sekarang ini banyak mengunggulkan hawa nafsunya sendiri untuk memenuhi hawa nafsunya atau memperkaya dirinya masing-masing. Dan ibadahnya tidak beribadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mengharap keduniawian, mengharap kekayaan, mengharap disanjung-sanjung untuk dihormati. Dan itu semua sudah mengakar di Nusantara ini. Maka sekarang ini banyak sekali
kejadian-kejadian atau bencana-bencana itu yang tidak terduga-duga. Dan itu sebenarnya manusia haruslah cepat sadar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Nggih. Nah, masa dari banyaknya pemuka agama yang yang mempunyai banyak ilmu dan juga pengalaman, mesti ada yang menjadi paku bumi, Pak? Sangatlah minim sekali. Justru yang ahli agama yang tidak terkenal itulah yang justru ibadahnya beribadah sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ahli agama yang mana sampai terkenal ke seluruh Nusantara maupun dunia, semua itu hanyalah untuk duniawian dan untuk ketenarannya supaya dihormati banyak orang. Berarti tidak mengefek apa-apa, Mbak, sebagai paku bumi itu? Tidak mengefek, justru malah menarik pasukan iblis, bahkan Dajjal masuk ke dirinya. Karena ibadahnya tidak semata-mata lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk duniawi saja. Sudah terlihat manusia di zaman sekarang yang ahli agama sudah sangatlah miris bahwasannya ahli agama, akan tetapi nafsu birahinya diumbar, yang mana muridnya itu justru malah diasusila. Yang terjadi itu ya kemarin di Indonesia Timur itu ya, daerah sana. Sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak, Pak. Akan tetapi itu hanya sebagian kecil yang sudah terbongkar. Nanti semakin banyak akan terbongkar. Semakin banyak akan terbongkar? Iya. Berarti secara tidak langsung itu iblis itu tidak hanya masuk ke dalam lini-lini kehidupan yang tadi perekonomian, tapi juga dalam kehidupan iman seseorang atau kehidupan rohani seseorang harus masuk dalam situ juga ya, Pak ya? Iya, karena iblis mencari celah yang mana manusia itu ada celah di dalam tubuhnya, tidak ada keimanan yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis itu sangatlah mudah untuk masuk ke tubuh manusia dan mengendalikan sepenuhnya manusia itu. Walaupun ahli agama, ahli semuanya, hafal Al-Quran, akan tetapi sifatnya maupun hawa nafsunya melebihi nafsu dari iblis. Oh gitu. Nah, kalau gitu umat di akhir zaman ini berpegang teguh pada siapa ini, Mbah, nantinya? Kan kita juga bingung dengan banyaknya bencana yang ada, kemudian kemerosotan moralitas yang terjadi, ya kan? Iya. Nah, itu sekarang yang harus kita lakukan apa? Ini umat di akhir zaman ini nantinya akan ke siapa ini, Mbah? Mencari siapa ini untuk pegangan ini? Maka dari itu, di masa-masa di akhir zaman ini, di akhir zaman yang mana nanti akan ganti zaman, yang mana zaman itu akan dipimpin khalifah di muka bumi ini yang muncul, yang mana akan memimpin seluruh dunia ini. Bahwasannya fase-fase di akhir zaman ini sudah akan berganti fase, yang mana fase itu adalah kekhalifahan kedua. Maka dari itu, yang mana pemimpin akhir zaman sudah ada saat ini, maka manusia seharusnya yang belum bisa bertemu maupun ikut dengan
ajarannya beliau, maka manusia itu seharusnya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sering bertaubat supaya Allah tuntun untuk bisa bertemu dengan calon sosok pemimpin di akhir zaman ini yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yang mana akan membawa ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang murni, yang asli. Amin, amin, amin. Amin. Ada pesan lagi Mbah yang mau disampaikan ke kita semua dalam rangka ini keadaan bencana, khususnya bencana apa itu namanya air ini ya Mbah ya, banjir ada di mana-mana ini, dengan tadi banyaknya dosa-dosa yang dilakukan dan juga dengan pegangan yang harus kita pegang dan harus kita cari ini Mbah. Ada pesan lagi nggak mau disampaikan kepada kita semua? Segera bertaubat saja, mendekatkan diri kepada Allah, dan berhati-hati di akhir zaman ini. Fitnah-fitnah Dajjal sudah merajalela ke seluruh penjuru dunia ini. Maka berhati-hatilah. Dajjal itu pintar. Bahwasanya orang yang punya keimanan sekuat apapun, kalau sudah terbelenggu bertemu Dajjal, maka akan berpaling keimanannya. Maka hati-hatilah dan cepat bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya cepat dipertemukan oleh beliau calon pemimpin akhir zaman ini. Amin. Semoga kita dimampukan nanti dalam bertemu ya Mbak ya, dan berada di barisan pemimpin akhir zaman. Amin, amin. Itu aja Mbak Waseso yang mau disampaikan. Sudah itu aja, cukup. Matur nuwun ya Mbah, terima kasih banyak sudah mampir kembali ke Padepokan Bedek, dan juga banyak hal-hal yang tadi disampaikan. Semoga kebermanfaatannya bisa dipetik dan diambil oleh yang nanti menonton tayangan ini ya Mbah. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf apabila selama tadi kita berbincang ada salah kata, sikap, perilaku dari saya yang kurang berkenan di Mbah Waseso. Tidak apa-apa. Ini Mbah Waseso bisa kembali lagi bertugas ke lereng Gunung Merapi, dan juga mohon untuk bisa membawa semua efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji ya Mbah. Ya, monggo. Saya pamit undur diri, Den. Terima kasih undangannya. Sami-sami, Mbak. Saya sangat senang sekali sering diundang ke sini. Ini menjadi salah satu bagian dari perjuangan saya. Ikut dengan beliau mensiarkan agama. Amin, amin, amin ya Mbak. Semangat ya Mbak dalam bertugas ya Mbak. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Monggo derekaken untuk bisa kembali ke tempatnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suara makhluk gaib dan punya prestasi kembali ke tempat saya dengan suara kun hayakun. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, sakrah berupa Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Waseso terkait dengan kondisi situasi bencana banjir yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah Jawa ini, serta hal-hal yang menyebabkan itu terjadi. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe,
dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak De Bukan Bedek. Saya dan Mas Sajib pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.